Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobby Gadget. Di video kali ini saya akan nge-review sebuah smartphone entry level dari Infinix dan ini adalah Infinix Hot 10s NFC. Ya, jadi ini adalah seri Hot 10s yang harganya dijual mulai dari 1,8 jutaan plus tambahan fitur NFC. Dengan harga murah begini dan masih bisa ngasih NFC, apakah ada yang dikurangin? Oke, jadi memang daya tarik utamanya adalah NFC yang di rentang harga 1 jutaan bisa dibilang jarang banget ditemuin. Tapi salah satu cara supaya harganya nggak terpaut jauh dari Hot 10s yang biasa, kapasitas baterainya harus dikurangin dari 6000 menjadi 5000 mAh. Baterai segitu juga sebenarnya udah cukup lah. Apalagi yang ngincer HP ini kemungkinan akan jarang atau nggak ngegame sama sekali. Meskipun murah, untuk kamera utamanya ternyata speknya lumayan juga. 48 megapiksel dengan bukaan aperture f1.8, sensornya Samsung S5 GM1, dan punya kamera selfie 8 megapiksel. Dua kamera lainnya cuma gimmick, jadi abaikan aja. Hasil fotonya udah bagus, bokehnya cakep untuk objek dengan jarak dekat, warna serta dynamic range-nya juga pas, dan detail tetap dapat meskipun foto di kondisi cahaya minim. Sensor Samsung S5 GM1 ini memang udah terbukti bagus sejak dulu, dan rasanya akan tetap relevan untuk dipakai di HP-HP entry level seperti ini. Untuk video, mode perekamannya bisa sampai resolusi 2K. Tapi sayangnya nggak ada stabilisasi walaupun pakai mode yang paling rendah di 720p. Kalau untuk SoC atau chipset, HP ini pakai MediaTek Helio G85. SoC yang udah cukup lama malang melintang sejak tahun lalu ini memang masih bisa ngasih performa yang kenceng. Secara perbandingan skor Antutu benchmark mungkin belum bisa melampaui smartphone dengan SoC yang sama seperti Infinix Note 10 atau Redmi Note 9. Tapi kalau diukur dari price to performance, Infinix Hot 10s NFC ini udah termasuk ngebut. Nah, ntar kalau yang beli HP ini nuntut supaya performa gamingnya bagus, gimana dong? Ya, wajar secara branding Mobile Legends yang jelas tercetak di boxnya. Oleh karena itu, salah satu upaya Infinix mengimbangi kinerja SoC-nya, layar HP ini tuh tetap menggunakan resolusi 720p. Dari grafik CPU throttling test juga menunjukkan hanya ada sedikit penurunan kinerja CPU saat sedang terbebani. Yang simpelnya bisa dibilang HP ini masih sanggup dijadiin perangkat gaming entry level buat semua orang. Storage-nya pun luas di 128GB. Juga masih ada dedicated microSD slot, jadi bisa dipastikan aman untuk install banyak aplikasi dan game. Oke, meskipun terkesan gaming, kayaknya sih kalau memang tujuannya ngegame, seri Hot 10s yang biasa akan lebih menarik karena punya RAM sebesar 6GB. Versi NFC-nya ini hanya ada satu varian, yaitu dengan RAM sebesar 4GB. Untungnya, iOS 7.6 berbasis Android 11 di Hot 10s NFC ini memiliki tampilan antarmuka yang ringan, UI-nya responsif, dan multitasking pun masih bisa jalan dengan cukup lancar. Layarnya pun meski kelihatan nggak ada yang istimewa, tapi ternyata udah pakai refresh rate 90Hz loh. Saya sendiri lebih suka tetap di settingan 90Hz. Lebih enak aja karena berasa halus banget efek transisi dan scrolling layarnya. Tapi boleh aja kalau mau lebih hemat baterai, silakan ubah settingannya ke 60Hz. Nah, varian Infinix Hot 10s dengan NFC ini memang udah paling cocok lah buat yang bener-bener butuh smartphone berfitur NFC di kisaran budget 1-2 juta. Harganya murah, tanpa harus kompromi dengan performa dan kualitas kamera. Nggak cuma itu, beberapa poin plus lainnya yaitu proses unlock fingerprint yang responsif, ngunci GPS juga nggak pakai lama meski di dalam ruangan, dan daya tahan baterainya mantap, masih bisa dapat screen on time di atas 7 jam. Tapi ya namanya juga HP entry level, pastinya nggak bisa dapetin semuanya. Di harga segitu harusnya disesuaikan kebutuhannya apa, dan kalau kelihatannya udah cocok, perlu dipikirkan lagi beberapa kekurangannya. Sebagai contoh, speaker yang ada di HP ini cuma ada satu. Di rentang harga yang sama ada Poco M3, Redmi 9T, atau bahkan Infinix Note 10 yang udah pakai stereo speaker. Ketiga HP yang saya sebutkan tadi udah pakai USB Type-C, sedangkan Hot 10s NFC ini masih pakai micro USB. Terus kemungkinan HP ini nggak support fast charging 18W seperti di Hot 10s yang biasa. Karena setelah saya tes ngecas dengan menggunakan charger 18W bawaan Infinix Note 10, hasilnya membutuhkan waktu 2 jam 40 menit dari pengisian 10 sampai dengan penuh. Jadi kecepatannya masih mirip dengan charger bawaannya yang hanya 10W. Kalau dikomparasi kecepatan ngecasnya dengan HP lain di kapasitas baterai yang sama,
HP ini ketinggalan jauh, malah lebih kenceng di HP Samsung yang pakai charger 15 watt seperti Galaxy A22 dan A32 yang pakai chipset Helio G80. Sensor gyroscope-nya pun masih berbasis software. Penting banget buat yang ketergantungan sensor ini untuk ngegame karena dipastikan nggak akan seresponsif hardware gyro. Perlu diketahui absennya sensor ini juga berpengaruh dengan tidak hadirnya fitur stabilisasi di perekaman video. Untuk desain saya berharap bisa lebih baik lagi. Entah kenapa varian warna hitamnya ini kelihatan biasa aja, agak ngebosenin. Varian warna selain ini mungkin lebih menarik, atau kalau memang ada rencana untuk dipakein case sih ya warna nggak akan jadi masalah. Oke, gimana dengan video review kali ini? Coba komen di kolom komentar ya. Kalau suka silahkan like, share juga ke teman-teman lain, dan pencet tombol subscribe-nya untuk terus mendapatkan konten-konten gadget menarik lainnya di channel ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.